Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasabila, selaku dari kelompok 8, ingin mempresentasikan yang berjudul Pendekatan Pembelajaran Matematika. Saat pertama, matematika tidak hanya berisi materi berhitung, namun juga membuat pertanyaan-pertanyaan benar dan salah, menyusun bukti serta memberikan kesimpulan dari suatu pertanyaan yang memerlukan kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran matematis merupakan bagian penting dalam memahami matematika. Melalui pembelajaran matematika, cara berpikir siswa diharapkan dapat berkembang dengan baik karena matematika memiliki struktur dan berkaitan yang kuat dan jelas antara konsep-konsep. Demikian maka matematika sangat memungkinkan untuk dapat meningkatkan kemampuan penalaran menurut The National Council of Teachers of Mathematics. Set yang kedua, pendekatan pembelajaran matematika, yaitu cara digunakan guru untuk menyampaikan konsep matematika kepada siswa. Pendekatan pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu seperti ceramah, induktif, deduktif, heuristik, dan penemuan analitik, sintesis, pemecahan masalah, laboratorium, proyek. Melatih berpikir dan menalar dalam pembelajaran matematika sangatlah penting. Berpikir secara logis. Selanjutnya diterapkan pula bahwa tujuan umum pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar menengah adalah memberikan penekanan pada penataan nalar dan pembentukan sikap siswa. Slide yang ketiga, adapun pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, melatih cara berpikir menalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, dan konsisten, inkonsisten. Yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinal, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta, dan diagram. Baiklah, saya Khairul Nabila yang akan melanjutkan pemaparan materi dengan judul PPT kami, Pendekatan Pembelajaran Matematika. Materi selanjutnya tentang jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika. Ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pendekatan yang bersifat metodologi dan juga pendekatan yang bersifat materi. Yang pertama, pendekatan metodologi. Menurut Sanjaya tahun 2013, pendekatan metodologi adalah pendekatan yang berfokus pada cara atau metode pembelajaran matematika. Pendekatan ini lebih mengutamakan bagaimana proses pembelajaran matematika dapat berlangsung secara efektif sehingga siswa dapat memahami konsep matematika dengan baik. Contoh dari pendekatan metodologi ini yaitu pendekatan pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, dan juga pendekatan pembelajaran kooperatif. Yang kedua, pendekatan materi. Menurut Mulyasa tahun 2013, pendekatan materi adalah pendekatan yang berfokus pada isi atau materi pembelajaran matematika yang disampaikan. Pendekatan ini lebih memperhatikan terhadap apa yang harus dipelajari oleh siswa sehingga siswa dapat memahami konsep pembelajaran matematika tersebut. Contoh dari pendekatan materi ini yaitu pendekatan pembelajaran matematika berbasis kompetensi, berbasis kurikulum, dan juga berbasis tema. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai implementasi pendekatan pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses awal dari implementasi pendekatan pembelajaran matematika, di mana seorang guru diharuskan untuk merancang atau merencanakan
merencanakan proses pembelajaran matematika dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah penerapan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang telah dirancang dengan memfasilitasi diskusi dan aktivitas dalam pembelajaran serta memantau kemajuan setiap siswa. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses penilaian pembelajaran siswa yang telah berlangsung. Guru diharuskan mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang tepat, seperti melalui tes, kuis, dan juga proyek. Yang keempat, refleksi dan perbaikan pembelajaran. Refleksi dan perbaikan pembelajaran adalah proses analisis terhadap evaluasi. Guru diharuskan merefleksi hasil evaluasi dan mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahannya, serta dapat memperbaharui proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Kesimpulan dari hasil pemaparan materi kami dengan judul PT Pendekatan Pembelajaran Matematika ini, yaitu pendekatan pembelajaran matematika yang dilakukan dengan efektif dapat meningkatkan pembelajaran matematika yang efektif pula, sehingga guru diperlukan untuk memilih dengan tepat pendekatan yang sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan siswa. Pendekatan pembelajaran matematika juga harus diintegrasikan dengan teknologi dan sumber daya yang diperlukan sehingga proses pembelajaran matematika dapat berlangsung dengan lebih efektif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan melalui PPT yang telah kami buat. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.